Amerika Serikat tidak akan terlibat dalam perang di Ukraina. Karena dia tahu konsekuensinya. Ya kan? Padahal sebelumnya galak juga. Oh iya, kalau dulu kan kayak main kartu. Karena nggak pakai senjata. Ternyata kalau Putin ini main kartu, dia hantam juga sungguhan. Terus kemudian kalau senjata nuklir ini, jangan-jangan beneran kan, mundur juga Amerika. Ya, terima kasih untuk para penonton Helmiah Bicara. Kemarin dialog saya dengan Koni Rahakundi di Bakri, ya, perempuan perkasa, saya bilang, bahas tentang Rusia, Ukraina, ditonton oleh hampir 2 juta penonton dan terus meningkat. Dan terima kasih untuk komen-komen yang very positif, very concern. Hari ini saya mengundang, ini sebenarnya sahabat saya. Dulu kami pernah satu komplek, saya ketua RT, beliau sekretarisnya. Tapi setelah itu, beliau melejit. Saya masih di situ aja. Sekarang beliau adalah rektor Universitas Ahmad Yani, ya? Jenderal Ahmad Yani. Jenderal Ahmad Yani. Jangan lupa Unjani. Unjani. Dulu alumninya Agim, ya? Agim, betul. Profesor Priyono juga. Itu ya? Iya. Ini rektornya. Jadi ini lebih hebat dari nama-nama tadi, ya? Profesor Hikmahanto Juwana bersama saya. Manggilnya Prof. Hik, gitu ya. Di luar kita lulu gue-guenya, tapi di depan umum nggak boleh. Prof, ini menarik banget ya. Jadi menurut saya harus tanya karena cukup rame nih ya komentar setelah Indonesia mendukung resolusi PBB untuk meminta Rusia mencabut atau menarik pasukannya dari Ukraina. Saya tahu ini pertanyaan dari dilontarkan berkali-kali, tapi saya mau dengar dari from the first hand. Siapa tahu ada perubahan sikap dari Prof. Hikmahanto. Iya. Jadi gini, pertama kita harus pahami dulu konteks kenapa Rusia melakukan serangan. Ya. Kalau yang saya amati, dan ini sudah dikonfirm sih sebenarnya, ini sebenarnya bukan antara Rusia dengan Ukraina, bukan. Tetapi ini masalahnya antara Rusia di satu sisi dengan NATO dan Amerika Serikat. Oke. Ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena Putin itu sangat-sangat khawatir kalau di depan negaranya itu ada negara yang sudah bergabung dengan NATO. Ya. Karena di dalam sistem NATO itu serangan terhadap satu negara berarti serangan terhadap negara NATO lainnya. Secara keseluruhan. Betul. Nah, kan Ukraina ini dan Amerika Serikat agak bermain api. Dia tahu Putin tidak suka itu. Nah, sementara Ukraina dengan Presiden Zelensky-nya ini, dia bilang bahwa saya akan ikut Uni Eropa dan NATO. Dan Amerika Serikat seolah-olah kayak mau memberikan angin segar. Ya. Nah, itu yang terus kemudian Putin kelihatannya mencari alasan untuk bisa melakukan serbuan ke Ukraina. Iya. Nah, kenapa? Karena dalam sejarahnya Ukraina ini sebenarnya bagian dari Rusia. Ya. Lalu kemudian ketika Lenin membentuk Uni Soviet, kalau Uni Soviet itu sendirian, nanti misalnya di forum-forum internasional suaranya cuma satu. Nah, sehingga dia mendirikan atau memerdekakan Ukraina dan Belarusia. Oke. Tapi di bawah sebenarnya kendali dari Uni Soviet. Sehingga kalau misalnya di forum PBB misalnya, maka dia bisa punya 3 suara instead of 1 suara Uni Soviet saja. Oke. Nah, jadi pemahamannya ketika itu Ukraina adalah negara merdeka, tapi untuk political purposes. Ya. Nah, kemudian ketika Uni Soviet ini bubar, tahun 91 ya? Tahun 91, kemudian kan ada Rusia. Negara pecah-pecah ya? Yang pecah-pecah. Nah, Rusia ini yang terus merasa bahwa ya selama ini kamu Ukraina bagian dari kami. Karena Gorbachev lahir di Ukraina. Jadi Iya, jadi presiden. Jadi banyak tokoh-tokoh dari Rusia yang sebenarnya lahir di Ukraina. Nah, tapi dalam perjalanannya ada Presiden Yushchenko, kalau saya nggak salah namanya, dia itu mulai bahwa kami kan negara merdeka, kenapa kami harus selalu tunduk kepada Rusia? Nah, beliau mulai berpaling ke barat. Main mata lah ya? Main mata. Oke. Dan masyarakatnya memang mendukung. Sebagian besar mendukung?
ya kita nggak tahu sebagian besar atau sebagian kecil, tapi masyarakatnya mendukung pada masa itu. Nah, lalu kemudian terjadilah peristiwa di mana dia ini orangnya ganteng, tiba-tiba jadi kelihatan tua. Lalu ada dugaan bahwa dia diracun. Dugaannya menjurus ke Rusia. Oke, pelakunya. Nah, dengan harapan bahwa dia akan ya turun karena kesehatan dan lain sebagainya. Dan memang turun. Akhirnya digantikan presiden yang berpaling pada Rusia. Nah, Rusia udah tenang. Nah, kemudian ada Presiden Zelensky ini yang muncul dan dia pro-barat, ya. Dan kemudian juga rakyatnya, masyarakat terutama yang muda-muda, mungkin mereka ini juga pro-barat juga. Dia nggak mau timur. Kan sosial media sekarang udah sedemikian terbukanya. Sehingga apa? Dia bilang bahwa Ukraina sekarang mau ikut ke Uni Eropa. EU, ya. Terus kemudian ke NATO. Nah, ini dimanfaatkan oleh NATO. Karena seolah-olah jadi bisa ekspansi nih. Kekuasaan mereka ya di Eropa itu. Nah, ini yang nggak disukai oleh Putin. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana ini? Setelah dikasih peringatan sama Putin, awas kamu jangan. Tapi kok masih main mata terus dan seolah-olah ada signal dari Amerika Serikat. Nah, oleh karena itu Putin dia menggunakan pelaku separatis dari Ukraina. Ya. Kalau saya nggak salah 2014 atau 2016 mereka mendeklarasikan kemerdekaannya. Itu di Donetsk dan di Luhansk. Nah, atas dasar itu Putin bilang, gini aja, kita akui kemerdekaan mereka tanggal 22 Februari. Sebelum penyerangan, kita akui, lalu kita membuat fakta pertahanan. Sehingga bunyi fakta pertahanan itu, kalau Luhansk atau Donetsk itu diserang oleh negara lain, maka kita akan step in, masuk. Nah, memang Luhansk dan Donetsk ini memang diserang dari Ukraina. Tapi kalau versi Ukraina kan dia melakukan tindakan polisionil. Ke daerahnya sendiri? Ke daerahnya sendiri. Ya. Tapi dari dua negara yang sudah diakui ini, berarti Anda melakukan agresi dong terhadap saya. Bahwa kemudian saya bisa panggil Rusia nih untuk masuk. Disitulah Rusia masuk. Big Brother ya? Big Brother. Itu kan sebenarnya sama ya. Mas Helmi, ketika kita bicara Indonesia. Tahun 45, ketika Jepang sudah menyerah, dia keluar, kan Belanda masuk. Agresi militer. Nah, kita bilangnya agresi militer. Tapi kalau dari Belanda, aksi polisionil. Karena Belanda baru mengakui kita tahun 49 loh. Betul kan? Iya. Nah, ini yang banyak masyarakat kita yang nggak paham. Bahwa satu fakta itu bisa dilihat dari dua perspektif yang berbeda. Saya ini orang hukum. Ya, sering ke pengadilan, sudah tahu kayak begitu. Satu fakta bisa dilihat dari dua perspektif yang berbeda. Maka saya tanya sama mahasiswa saya, kalau mereka mau jadi advokat, saya tanya, Pangeran Diponegoro pahlawan atau pemberontak? Tergantung dari sudut pandang. Nah, tapi mahasiswa kan biasanya bilang pahlawan. Karena saya bilang masih warga negara Indonesia yang baik. Belum jadi advokat yang baik. Kalau jadi advokat yang baik gimana, Prof? Tunggu dulu, siapa yang bayar? Nah, tapi kembali ke cerita kita. Jadi Rusia udah masuk ke situ kan? Sudah masuk ke situ. Dia lakukan serbuan. Itu di perbatasan antara Rusia dan Ukraina. Donbas. Nah, tapi hari berikutnya Rusia tiba-tiba menyerang Kiev, kan ibu kotanya. Orang bertanya-tanya, apa urusannya nih? Ini berarti agresi dong. Nah, tapi dari sisi Rusia enggak. Karena apa? Karena mereka mengatakan bahwa saya ingin mengejar Presiden Zelensky. Untuk diturunkan. Ya, diturunkan, lalu harapannya bisa dicarikan presiden yang pro terhadap Rusia. Ingat ya, apa yang dilakukan oleh Rusia, ini juga dilakukan oleh Amerika. Saddam Hussein. Betul kan? Gaddafi. Kalau Gaddafi lewat pemberontaknya, nggak dikejar langsung sama ininya kan? Noriega itu dia diambil, dicokok sama tentara Amerika, terus dari negaranya. Miami. Panama. Nah, terus kemudian ada lagi di Afghanistan, ya kan? Jadi bukan hal yang baru. Ya. Tapi waktu itu nggak ada yang protes ya? Nah, itu dia. Ini yang saya katakan. Saya itu tidak setuju dengan gaya Amerika Serikat. Seolah-olah dia adalah hakimnya. Dia bisa menjudge orang bahwa kamu itu salah.
kamu melanggar hukum internasional. Tapi giliran dia enggak. Ya. Nah, kayak begini. Maka saya katakan ini sebenarnya antara Rusia dengan Amerika Serikat dan NATO-nya ini. Ya. Nah, jadi Presiden Zelensky ini yang diburu oleh Rusia, dan perang ini akan berakhir sebenarnya kalau Presiden Zelensky itu turun. Ya. Atau dia menyerah. It's very clear ya, Putin ngomong begitu. Betul. Karena dia cuma minta presidennya nyerah, step down, dan selesai. Jadi dia tidak menyerang negaranya sebenarnya. Betul. Nah, tapi kan yang dikorbankan sekarang rakyatnya. Memang rakyat Ukraina mungkin di luar dugaan dari Putin, ternyata kok militansinya jadi tinggi gitu ya. Karena mungkin juga mereka sudah generasinya sudah berubah, tidak seperti yang sebelumnya. Tadinya Putin mungkin merasa bahwa kalau ada serangan Rusia ini, mereka akan disambut sama rakyatnya, dan kemudian ya sudah, Ukraina kembali ke Rusia, kira-kira seperti itu. Tapi ternyata tidak. Nah, tapi Putin juga pinter. Dia bilang begini, kalau misalnya ada negara ketiga ikut masuk ke sini, maka saya tidak segan-segan menggunakan senjata nuklir. Di situ Amerika Serikat takut. Karena apa? Presiden Biden pada waktu dia bicara di DPR, Senat, Union State Address itu, State Union Address, dia mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak akan terlibat dalam perang di Ukraina. Karena dia tahu konsekuensinya. Ya kan? Padahal sebelumnya galak juga. Oh iya, kalau dulu kan kayak main kartu. Karena nggak pakai senjata. Ternyata kalau Putin ini main kartu, dia hantam juga sungguhan. Terus kemudian kalau senjata nuklir ini, jangan-jangan beneran kan, mundur juga Amerika. Demikian juga Jerman. Ya, maka sekarang Presiden Zelensky udah minta tolong nih sama NATO. Mana kamu kok nggak bantu-bantu kita? Dan NATO cuek aja tuh. Cuek aja dia bilang, tunggu dulu. Ya kan? Karena apa? Karena kalau saya masuk nanti saya pertama nanti berhadapan dengan Rusia. Head to head. Senjata nuklir udah perang dunia ketiga tuh kalau udah kayak begitu. Yang kedua, dia nggak punya legitimasi. Karena dia mencoba ke Dewan Keamanan PBB. Ya, untuk mendapatkan legitimasi. Tapi oleh Dewan Keamanan PBB diveto oleh salah satu anggota tetap Dewan Keamanan, siapa? Rusia. Iyalah. Ya kan, cukup satu yang veto selesai kan? Udah selesai. Akhirnya nggak dapat. Belum lagi nanti masyarakatnya bilang, kita habis perang dari Afghanistan, uang habis, nggak dapat apa-apa. Sekarang mau ke Ukraina, mau ngapain ini? Ya? Itu khawatir. Apalagi juga. Yang abstain di Dewan Keamanan PBB negara-negara besar semua ya? Betul. Cina. Betul. India. Betul. UAE. Terus mana lagi tuh? Ada berapa negara lah? Ada. Itu kalau dijumlahin itu separuh penduduk dunia tuh, Prof. Iya, sebenarnya nggak, ya memang nggak mayoritas tapi ya hampir separuh. Separuh lah. Dan besar itu, negara besar India, betul. Cina, betul. Terus ditambah Pakistan kalau nggak salah sih, nggak tahu lah nambah lagi. Abstain. Nah, jadi itu situasinya. Kalau menurut saya seperti itu ya, kalau kita lihat. Jadi ini bukan per se hanya Ukraina, gitu kan? Bukan kemudian Rusia melakukan invasi, maka saya tuh dalam memberikan keterangan, menganalisa ini, saya selalu menggunakan bukan istilah invasi. Karena kalau saya menggunakan istilah invasi, berarti saya menjudge Rusia bahwa dia itu udah salah, gitu kan. Tapi saya gunakan istilah serangan. Iya. Nah, kenapa saya gunakan istilah serangan ini? Karena sejak Perang Dunia Kedua, itu sudah tidak boleh lagi melakukan negara invasi, melakukan invasi, perang agresi. Maka yang namanya Menteri Pertahanan, dulu kan Menteri Perang, Secretary of War, Department of War. Sekarang udah ganti semua, Secretary of Defense. Nah, karena dalam hukum internasional hanya boleh dua orang itu berperang, negara itu bisa berperang. Pertama, kalau dia dimandatkan oleh PBB. Yang kedua, dalam rangka self-defense. Bela diri ya? Bela diri. Nah, ini yang digunakan oleh Rusia, self-defense. Self-defense karena dia menganggap bahwa ada ancaman di depannya. Nah, cuman masalah self-defense ini kan orang bilang harusnya ada serangan dulu. Tapi ini kan self-defense ini ada tafsiran lain. Seperti Israel. Sebelum saya diserang, saya serang dulu. Ya kan? Itu yang namanya anticipatory self-defense. Itu yang dilakukan oleh Rusia. Sebelum saya diserang, karena kalau misalnya Ukraina masuk di NATO, saya diserang, mendingan saya hilangkan dulu serangan itu. Ancaman itu ya? Ancaman itu. Jadi seperti itu. Nah, jadi bergulirlah seperti itu. Dan ketika Indonesia berkaitan dengan resolusi yang terkait dengan agresi Rusia ini, mendukung, wah, saya agak
rame itu terus terang. Iya, iya. Ya, kenapa? Menjadi orang yang dicari-cari ya, Prof? Iya. Atau itu yang dimauin ya, Bang? Oke. Terus? Saya karena gini, saya kenapa? Saya agak gudah gitu ya. Karena saya lihat pernyataan dari Bapak Presiden dengan Kemlu, kok nggak sejalan. Bapak Presiden ketika Rusia masuk untuk pertama kali melakukan penyerangan di Donbas, beliau bilang apa? Stop perang. Ya, karena perang menyengsarakan umat manusia dan membahayakan dunia. Oke. Stop perang, ya. Tetapi sehari setelah itu Kemlu buat pernyataan resmi yang mengatakan bahwa setiap negara harus mematuhi piagam PBB. Oke. Dan setiap negara tidak boleh mengganggu integritas wilayah dari negara lain. Oleh karena itu, serangan terhadap Ukraina tidak dapat diterima, is unacceptable. Saya protes di situ. Saya bilang kalau misalnya kayak begitu, apa bedanya sama kita dengan Amerika? Berarti kita udah menjudge, mengutuk. Padahal kalau saya lihat dari apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, itu ada akarnya di pasal 2 ayat 3 Piagam PBB yang mengatakan bahwa kalau ada negara yang bersengketa, selesaikan secara damai. Dan penyelesaian itu jangan sampai mengganggu, membahayakan keamanan dan perdamaian internasional dan keadilan. Itu pasal 2 ayat 3. Clear ya? Tapi clear. Tapi Amerika dan kemudian Indonesia lewat pernyataan Kemlu, dia menggunakan pasal 2 ayat 4 yang mengatakan bahwa sebuah negara dalam hubungannya dengan negara lain tidak boleh menggunakan kekerasan, use of force, ya, senjata ke integritas wilayah negara lain. Oke. Ya kan? Saya katakan seharusnya tidak dipakai nih pasal 2 ayat 4 karena kita dijudge gitu, kita menjudge gitu kan. Saya lalu analogikan, misalnya gini, pada waktu kita di Timur-Timur, ya kan, kita kan masuk ke Timur-Timur itu sebenarnya pakai restu dari Amerika Serikat juga, ya, karena Timur-Timur dikhawatirkan jatuh ke Rusia, ke Uni Soviet, karena pemimpinnya dianggap sebagai ke kiri kan gitu ya. Nah, sehingga kita masuk ke sana, tapi yang narasi yang kita bangun bukan kita mau menginvasi, bukan. Tapi rakyat Timur-Timur hendak bergabung dengan Indonesia. Nah, ketika rakyat Timur-Timur ini bergabung dengan Indonesia, ada bagian dari rakyat Timur-Timur yang tidak setuju. Dan mereka menggunakan senjata. Nah, oleh karena itu, pemerintah Indonesia menghadapi dengan senjata juga kan? Ya. Nah, itu kan dalam rangka mempertahankan ya, kesatuan dari Timur-Timur yang sudah bergabung dengan Indonesia. Tapi apa yang dibilang Amerika? Ini perbuatan aneksasi. Indonesia mengambil Timur-Timur ini dari Portugal katanya. Dan itu negara-negara barat seperti itu. Padahal kan lain ini interpretasinya itu. Makanya tadi satu fakta bisa dilihat dari dua perspektif yang berbeda. Iya kan? Nah, ini yang saya katakan, saya nggak setuju. Sama kok ketika kita perang kemerdekaan. Bahkan mohon maaf ya, Dwikora, Trikora juga sama. Jadi waktu Presiden Bung Karno, Presiden Soekarno mengatakan bahwa ambil Malaysia. Ganyang Malaysia. Ganyang Malaysia. Kan kita melakukan serangan. Iya. Tapi masyarakat internasional mengutuk, wah ini serangan, nggak boleh. Karena apa? Karena Malaysia dijajah oleh Inggris, bukan oleh Belanda. Iya. Tapi kan kita menganggap satu ras. Jadi kan harusnya jadi bagian. Iya. Tapi ketika kita masuk ke Irian Barat, ketika itu, masyarakat internasional bilang, oh ya nggak apa-apa, gitu kan? Nah, ini saya melihat ini nih jangan dijudge lah serangan-serangan kayak begitu itu, ya. Nah, tapi ya sudah, pemerintah Indonesia sudah mendukung resolusi ini. Nah, saya selalu bilang begini, kalau memang sudah kayak begini, ibaratnya nasi sudah jadi bubur. Nah, oleh karena itu, saya minta 3 hal yang perlu kita perhatikan sama pemerintah Indonesia. Pertama, saya bilang, lindungi rakyat kita. Memang nomor 1, ya. Ya, nomor 1. Evakuasi. Ada yang bilang katanya, dengan kita mendukung, maka rakyat kita di Ukraina, warga negara kita di Ukraina, itu terlindungi. Mereka bisa keluar. Coba kalau enggak, nanti sama otoritas di Ukraina tidak boleh keluar. Tidak boleh keluar dan macam-macam. Ada sih cerita-cerita kayak begitu. Ada benernya, tapi saya ingatkan. Jangan berpikir cuma di Ukraina, warga negara kita. Bagaimana warga negara kita di Rusia? Bagaimana kalau misalnya pemerintah Rusia nggak ada masalah, tapi rakyat Rusia marah
ke pemerintah Indonesia karena dukungan ini, lalu marah mereka dilampiaskan ke siapa? Warga ke orang kita di Indonesia, Rusia, warga negara Indonesia. Tolong itu dilindungi, saya bilang. Ya, jangan sampai tidak dilindungi. Ya, kan? Itu nomor 1. Masuk akal. Terus? Nah, nomor 2 saya bilang, kalau misalnya sekarang kita sudah mendukung resolusi ini, lalu kita mau ke Rusia, Rusia, kamu berdamailah sama Ukraina. Kira-kira Rusia akan bilang apa ya? Apa dia nggak nyinyir? Nggak salah kamu. Kemarin kamu ngutuk saya, kok sekarang saya disuruh berdamai? Gimana ceritanya itu kan? Logikanya kan nggak bener. Ya, nah jadi terjadi seperti itu. Tapi saya selalu bilang, tapi jangan lelah untuk kita bisa menciptakan perdamaian. Mungkin nanti saya akan jelaskan apa solusinya kan gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, dengan kita ikut di dalam resolusi ini, mudah-mudahan ini jadi pelajaran bahwa jangan kita menghakimi ya suatu serangan. Artinya gini, teman-teman itu banyak yang langsung menghakimi bahwa Rusia pasti salah kan. Ini urusan di sana Eropa Timur. Ya, kenapa kita ikut-ikut menghakimi di sini gitu kan? Harusnya menurut saya kita tidak menghakimi dan kita nggak mengekor Amerika Serikat dalam artian banyak yang bilang mengekor itu maksudnya apa, Prof? Maksudnya karena kita setuju dengan resolusi. Emang juga ada iya juga karena apa? Sponsor utamanya tuh Amerika dan kita disuruh jadi co-sponsor. Iya, dan Wamenlu Amerika Serikat itu telepon ke Menlu kita bilang terima kasih. Saya bilang bukan kurang ekor apanya tuh kalau kayak begitu itu kan. Tetapi yang saya juga nggak suka itu adalah kita mengekor seolah-olah kita menjadi hakim, menjudge bahwa kamu salah, kamu benar. Kalau Amerika itu tidak boleh dilakukan. Itu nggak boleh dilakukan. Kalau Amerika ya sudahlah, memang dari dulu kayak begitu, ya. Giliran dia yang masuk ke Irak, masuk nanti ke Iran dan lain sebagainya. Di Syria gitu ya, mereka bilang ini demi kemanusiaan, demi dan ini. tutup mata Israel menyerang Palestina 70 tahun ya. Standar gandanya kayak gitu gimana? Nah, jadi saya bilang, udah jangan stop kayak begitu itu. Kita ke depan harus lihat, ya kan? Isunya apa dan apa yang bisa kita lakukan untuk menciptakan perdamaian. Ini bukan antara pro kontra. Saya tahu bahwa serangan-serangan ini pasti menyengsarakan manusia. Saya setuju. Justru kita mau supaya menjaga jarak antar para pihak itu sama, sehingga kita bisa menjadi yang namanya peace broker. Ya, jadi menjadi penengah yang tidak punya kepentingan, honest peace broker. Nah, untuk mereka ini mau duduk, kita bilang gencatan senjata dulu. Ya, kalau mereka punya ada permasalahan, iya selesaikan. Tapi jangan gunakan kekerasan seperti itu. Ya, kita sepakat ya, Dok. Kita mengutuk perang, kita sepakat. Iya. Karena perang itu nggak ada bagus-bagusnya. Betul. Ya. Kalau perangnya sendiri sih saya sih nggak setuju. Betul. Ya, Prof, kan kita dengar juga ya, saya baca juga tadi bahwa DPR pun mengeluarkan statement bahwa setuju ya dengan resolusi dihubungkan dengan politik luar negeri kita bebas dan aktif. Ini di mana nih? Penafsirannya, Dok? Iya. Atau Prof? Ya, itulah makanya yang saya tidak habis pikir adalah kalau kita bebas aktif, ya. Saya selalu bilang gini, 3 hal kalau kita bicara bebas aktif. Pertama adalah politik luar negeri diabdikan untuk kepentingan Indonesia. Pertama. Ya. Semua sahabat, tapi kalau misalnya kepentingan Indonesia menjadi taruhan, ya. maka mohon maaf kita nggak ada sahabat, kita lawan, kan gitu ya. Itu nomor 1. Nomor 2, saya katakan bahwa kalau kita menerapkan politik bebas aktif, maka Indonesia harus bisa mempunyai pandangan yang berbeda dengan 2 kubu yang besar. Kan dalam rangka resolusi ini sebenarnya ada 2 kubu yang besar, yaitu satu Amerika Serikat, satunya Rusia. Dan mereka ini, yang kubu Amerika Serikat tentu akan membuat rancangan resolusi yang mengutuk tindakan Rusia. Tetapi dari Rusia, dia akan membuat rancangan resolusi yang mengatakan bahwa tindakan dia benar berdasarkan pasal 51 Piagam PBB. Nah, dalam konteks seperti itu, kita Indonesia harusnya bilang, kita akan come up dengan rancangan resolusi yang berbeda. Intinya apa? Gencatan senjata. Dan yang kedua, perdamaian yang harus kedepankan. Bukan mengutuk, tapi juga bukan membenarkan. Tetapi kita bilang gencatan senjata. Nah, itu yang saya harapkan tadinya. Ternyata, ya enggak. Ya kan? Ternyata kita udah berpihak ke Amerika Serikat karena kita jadi co-sponsor.
Nah, yang ketiga, kalau kita bicara tentang bebas aktif ini, tentu yang kita ingin kedepankan adalah masalah kemanusiaan. Ya, bukan melihat misalnya saya ingin bahwa negara ini punya haluan politik yang sama dengan saya, lalu saya akan lakukan serangan tadi, ya perang atau apapun namanya begitu, yang untuk memastikan bahwa mereka akan ke saya. Tidak terhadap Rusia, tidak terhadap Amerika Serikat. Ya kan? Kemanusiaan yang harus dikedepankan. Itu seharusnya terjemahan dari politik bebas aktif. Ya. Tapi bukan terus kemudian, enggak kok kita bebas aktif, sebenarnya kita nggak disuruh-suruh. Ya, tapi kita menentukan sendiri. Ya, tapi kalau misalnya dikasih telepon, terima kasih ya Indonesia kamu, itu juga kita masuk jebakan Amerika Serikat loh. Kenapa? Karena dia akan tunjukkan kepada Rusia bahwa nih Indonesia bagian dari saya loh. Saya aja bilang terima kasih, dia senang. Gitu kan? Bahaya. Dan kemudian yang saya nggak mau itu, step berikutnya dari Amerika Serikat adalah Indonesia kami udah sanksi ekonomi ke Rusia. Kamu kok belum? Ayo. Padahal kan kita juga punya ketergantungan terhadap Rusia. Pesawat tempur kita, apa nggak perlu suku cadang tuh, Sukhoi? Energi. Belum lagi nanti gandum segala macam. Iya, ada kereta di IKN katanya yang dari Rusia. Itu gimana? Saya nggak habis pikir. Ya, jadi saya katakan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, stop perang, walaupun kelihatannya cuma 2 kata, itu maknanya dalam sekali. Dan bagaimana itu menafsirkan politik luar negeri yang bebas aktif itu. Jadi saya nggak mau nih kita ini berpihak ke Rusia ataupun ke Ukraina. Yang saya khawatirkan sekarang karena kita sudah seolah-olah berpihak pada Amerika Serikat ya, Ukraina, maka di dalam negeri ternyata apa? Ini ada 2 kubu juga. Iya kan? Nah, nanti kan yang kubu yang Rusia misalnya, wah, marah dia sama pemerintah Indonesia sama ini. Peristiwa ada di sana jauh-jauh, ngapain kita jadi berantem di sini? Persatuan kesatuan bangsa kita kayak apa nih kalau kayak begini? Sudah dipikirkan enggak ketika Kementerian Luar Negeri memutuskan bahwa itulah yang mereka harus ambil ketika di PBB itu. Dan saya mohon maaf, saya ditunjukin juga pidato dari dubes kita di PBB. Itu udah jelas saya lihat, wah ini sih ngacunya pasal 2 ayat 4 piagam PBB. Udah kayak model Amerika Serikat saya bilang. Maka saya bilang, udah. Tapi ya sudahlah, nasi udah jadi bubur ya. Iya. Tapi gini, jadi saya katakan, saya waktu itu mengatakan ya sudah, kita nggak boleh terus kemudian kita cuman menyalahkan terus kita nggak memberikan solusi. Lalu saya lewat media saya sampaikan solusi saya. Jadi begini. Apa solusinya? Solusinya adalah, pertama, Amerika Serikat dan NATO harus menyatakan, membuat pernyataan, bahwa sampai kapanpun Ukraina tidak menjadi anggota NATO. Karena itulah yang menjadi trigger ya? Menjadi trigger. Dan itulah pernyataan kayak begitu itu yang dibutuhkan oleh Putin untuk menghentikan serangan. Karena apa? Karena dari sisi Presiden Ukraina, mereka masih men-challenge Putin. Dia bilang, enggak, saya nggak mau tunduk pokoknya. Bahkan kan kemarin ini dia bilang, tolong dipercepat keanggotaan saya di Uni Eropa. Ya kan? Oke, kalau misalnya presidennya itu tidak bisa diajak kompromi soal ini, maka kita minta nih dari Amerika Serikat dan NATO. Ini gara-gara kamu nih bermain di air keruh. Nah, sekarang kamu harus buat pernyataan itu. Nah, gimana caranya? Caranya adalah kita kan pernah bantu Amerika menggolkan resolusi ini. Sekarang hutang budi harus dibalikin dong, ya kan? Untuk kemanusiaan nih. Jadi kita bilang sama pemerintah Amerika atau misalnya Perancis, pemerintah Inggris, pemerintah Jerman, lalu perwakilan-perwakilan kita. Kalau perlu nanti setelah perwakilan kita bicara, Bapak Presiden kontak, mengatakan kamu harus buat pernyataan ini. Karena kita kan negara besar. Betul. Yang mestinya didengar orang loh. Dan kita presiden G20. Mestinya kita bisa manfaatkan. Bisa kita manfaatkan. Presidensial G20 ya. Untuk didengarkan. Untuk didengarkan. Apalagi kita anggota Dewan Keamanan juga ya kan? Sekarang udah nggak lagi. Oh sudah nggak? Sudah nggak lagi. Tetap udah nggak lagi. Udah baru saja. Baru selesai. Nah tetapi sebagai G20 kan kita harus meninggalkan legacy. Dan kita G20 ini dalam situasi yang luar biasa ini kan. Ada carut-marutnya. Perekonomian dunia sudah akan terganggu, perang nuklir ada di depan kita, gitu kan. Nah, seharusnya
teman-teman di Kemlu itu, saya berharap waktu itu memberikan support kepada Bapak Presiden, bahwa Bapak Presiden, we can do it. Iya, saatnya kita melakukan sesuatu. Apalagi ya Prof, saya lihat ya beberapa hari terakhir ini, Amerika dan juga NATO nih, saya ulangin juga, sudah mulai melunak juga ya. Pertama sih galak. Dia udah bilang, kita tidak akan campur tangan. Ukraina kan minta yang daerah bebas terbang segala macam, udah nggak mau dia. Dia nggak mau terlibat dalam perang Ukraina. Betul. Mereka fokus kepada cuman membantu secara ekonomi. Atau senjata-senjata, tapi yang perang ya silakan. Silakan. Itu kan gini, jadi udah tinggi gini, kan udah turun ya. Tapi kalau turun sampai rendah sekali, mungkin mereka nggak mau. Jadi kita perlu menyelamatkan muka. Saving faces. Jangan, Nah, saving faces ini kita yang step in. Kita yang bilang sama Amerika, let me do the job gitu ya. Kita bilang kalau misalnya kamu ada signal oke, baru kita datang ke Rusia. Rusia, ya, saya mohon maaf nih kemarin. Saya sudah mengutuk kamu, ya. Tapi let me make up to you. Ya, saya beri kesempatan saya untuk membalikkan apa yang saya sudah katakan. Dengan apa? Saya udah ketemu nih sama Amerika Serikat dan teman-teman. Mereka sudah oke, bisa nggak kalau misalnya kamu terima ya tawaran untuk ini, kan Ukraina nggak akan pernah diterima oleh NATO, sehingga kamu stop serangan itu. Nah, kalau misalnya dari Rusianya bilang oke deh, baru kita ketemu sama Ukraina. Nah, kalau perlu nih, kita bisa ke Majelis Umum PBB, minta dibuatkan sebuah resolusi yang mengatakan resolusi baru yang mengatakan Ukraina ini harus menjadi negara netral yang tidak boleh diganggu status quo-nya demi keamanan dunia. Demi keamanan dunia, seperti sebenarnya kota Yerusalem. Kota Yerusalem itu kan sebenarnya untuk tiga agama. Ya kan? Dan itu dinyatakan sebenarnya. Dan seharusnya nggak boleh dibuat jadi ibu kota terus kemudian jadi kedutaan besar. Tapi kemarin Israel udah ngelanggar kan gitu kan. Tapi kita mau buat kayak begitu, supaya dikawal oleh masyarakat internasional. Jadi dua hal itu yang kita bisa lakukan untuk supaya ini perang segera usai. Saya lihat nih perang ini. Aduh, ini dampaknya Prof ke ekonomi ya. Indonesia sangat terganggu. Harga minyak naik ini, wah ini gawat nih. Ini bayangin aja sebelum Rusia aja minyak goreng udah naik, tempe udah naik karena kedelai naik. Apalagi ini nih, mengerikan ke depan secara ekonomi sebenarnya. Betul sekali. Jadi saya selalu bilang begini, ada kesalahan besar dari Amerika Serikat dalam menangani masalah ini. Kesalahan besarnya itu apa? Dia menganggap Rusia itu seperti Irak, seperti Libya, seperti Iran. Lah kalau kayak mereka ini diserang, ya oke lah. Mereka mau apa lagi kan gitu. Belum lagi kalau misalnya demi demokrasi dan lain sebagainya dihabisin, udah gitu ya. Terus kemudian mereka nggak ada hak veto di Dewan Keamanan PBB. Kalau Rusia kan nggak kayak begitu. Rusia, orang bilang, oh ini negara komunis, mana ada. Rusia itu udah liberal sekarang. Iya kan? Lambangnya udah nggak Palu Arit lagi sekarang. Ekonomi udah sangat maju juga. Ekonomi udah sangat maju. Menguasain IT, teknologi. Konglomeratnya juga udah banyak banget dia. Terus, belum lagi dia punya hak veto. Iya kan? Belum lagi mereka punya senjata nuklir. Kalau negara-negara ini, ya katakanlah Iran katanya punya senjata nuklir, tapi itu kan baru dugaan. Iya kan? Korea Utara juga kan nggak ngapa-ngapain. Tapi kalau misalnya Rusia, Anda main-main, habis ini selesai dunia ini. Nah jadi itu kesalahan dari Amerika Serikat, memandang Rusia ini seperti mereka. Ya Rusia juga nggak terima kalau misalnya dibegitukan. Apalagi presidennya Putin ya, yang leadershipnya luar biasa ya. Nah, sangat dia. Ini ya. Sangat firm dia. Ibarat kalau misalnya main kartu gitu ya, dia ini tipe yang, yaudah saya berani aja jedet gitu kan. Nah itu. Terus apa lagi solusi yang Prof tawarkan? Ya, jadi solusinya itu ya. Dengan demikian, saya sih berharap bahwa serangan itu segera berhenti. Ya, karena apa? Seperti Bapak Presiden bilang, bahwa kalau perang ini terus, itu menyengsarakan umat manusia. Dan kalau perang ini diteruskan, itu membahayakan dunia. Maksudnya Bapak Presiden adalah kalau sudah nanti nuklir berbicara. Ya, cuman satu pencet aja jedet gitu udah habis kita di dunia ini. Ya, nggak hanya untuk dua negara, Amerika dengan Rusia atau di Eropa, tapi kita semua kena. Ya, maka tadi yang saya katakan bahwa seharusnya Indonesia punya berperan nih. Bargaining position. Punya bargaining position.
kan kadang-kadang kita ini mungkin merasa ya tapi apa iya kita bisa, PD itu kurang gitu ya. Nah, kalau saya bilang kalau nggak dicoba ya gimana kan gitu. Iya. Saya katakan udahlah, punya percaya diri. Ibaratnya kayak Bung Karno dulu, ya kan? Bung Karno itu bisa diakui oleh dunia itu karena apa? Percaya diri aja. Ya. Padahal kita dulu baru merdeka ya. Siapa merdeka. Kita coba? Iya. Nah sekarang ini kan bisa Bapak Presiden, kemudian dengan support dari Kementerian Luar Negeri, kalau perlu nanti ada special envoy yang melakukan shuttle diplomacy, muter sana muter sini, koordinasi, ya ingin memastikan bahwa karena solusi yang saya tawarkan ini sebenarnya mau menyelamatkan mukanya Amerika, jangan sampai dia terus ngacir gitu balik kanan gitu kan, Rusia langsung mati loh katanya kan. Tapi juga kita ingin menyelamatkan Rusia, karena apa? Mungkin serangan ini nggak seperti sebagaimana yang diperkirakan. Tadinya kan cuma sebentar aja selesai gitu ya. Ternyata panjang ya. Terus jangkanya panjang juga. Reaktor nuklir Ukraina kemarin diserang juga ya. Diserang juga. Nah ini yang seharusnya Indonesia lakukan menurut saya. Bisa mestinya? Bisa. Minimal coba dulu lah. Iya. Minimal coba dulu. Kalau kita nggak coba, selalu kayak orang Indonesia kan gitu, mikir dulu. Tapi, udah. Nah, saya ini jadi rektor ya di Universitas Jenderal Ahmad, yang saya bilang nggak usah tapi, jalankan dulu. Kalau nggak bisa, baru kita selesaikan. Gitu. Tapi kalau belum udah tapi, ujungnya nggak jalan nanti kan gitu kan. Tapi menarik juga di Indonesia juga ada suara-suara yang terpecah juga ya. Iya. Memang wajar lah di Indonesia. Konfliknya di sana, yang rame di sini. Nah, itulah yang kita juga harus jaga, persatuan dan kesatuan. Ya kan? We need that. Iya, ini penting sekali. Jangan kemudian lah, saya selalu bilang begini ya, tentang Rusia, tentang Ukraina, NATO gitu ya, tentu banyak analisa sejarahnya kayak gini. Itu nice to know lah untuk kita, ya. Tapi this is not our problem, this is their problem, gitu kan? But influence us. Tapi memang influence ke kita. Tapi jangan kemudian influence itu terus menjadikan persatuan kita jadi pecah, gitu kan? Jangan. Saya juga beda pendapat sama Kemlu. Tapi sampai satu titik tertentu sudah ada tindakan dari Kemlu bahwa mendukung, ya sudah saya langsung bilang ya sudah, saya paling bisa bilang mengkritik gitu ya. Menyayangkan, udah. Tapi kan saya kemudian come up dengan satu solusi. Ya artinya saya juga nggak mau nih Mas Helmi dibilang misalnya Hikmahanto ini beda pendapat sama pemerintah terus dianggap oposisi. Bukan urusan saya jadi oposisi. Kalau saya itu sebagai oposisi, basis saya bukan ilmu pengetahuan. Tapi saya merasa bahwa basis saya ada ilmu pengetahuan. Saya harus berani kalau misalnya mengatakan pemerintah salah. Kalau benar ya benar. Saya support. Ya. Sebagai seorang ilmuwan, rektor ya, dosen. Iya, dosen. Apalagi saya sebagai rektor di universitas yang miliknya TNI Angkatan Darat kan gitu kan. Bukan saya mau melawan pemerintah, bukan. Karena secara keilmuan memang harus dikatakan seperti itu. Ya, Prof. Ya, jadi ada satu hal yang sangat menarik nih, Mas Helmi ya, terutama dalam rangka kita harus menjaga persatuan dan kesatuan. Saya melihat perang yang sekarang terjadi, ini perang yang total dalam artian bukan fisik aja, konvensional, pakai fisik, tapi juga sudah sampai cyber. Kenapa saya katakan seperti itu? Iya, karena bukannya tidak mungkin dari pihak Rusia, apakah pemerintahnya atau masyarakatnya, mereka akan masuk ke sosial media kita. Mengatakan bahwa Putin orangnya sangat tegas, lalu kemudian tentara-tentara Rusia ini hebat gitu ya. Bahkan ada pejuang-pejuang dari Chechnya dan lain sebagainya akan membantu Rusia gitu kan. Sementara dari Ukraina juga melakukan hal yang sama. Tetapi dia dalam konteks misalnya dia diserang, ya, lalu kemudian banyak penduduk sipil yang jadi korban, pesawat tempur. Padahal ada berita dari luar negeri yang mengatakan ada beberapa yang hoax juga itu. BBC mengatakan gitu ya? Iya, BBC mengatakan seperti itu. Ada bagian-bagian yang diambil oleh BBC ternyata hoax. Ini peristiwa waktu hari kemerdekaannya Ukraina, ada pesawat latih dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, ini yang kita harus hati-hati. Ya, ketika kita membaca, karena saya tahu generasi muda sekarang bacanya medsos ya. Bacanya medsos ya. Dia nggak baca koran dan lain sebagainya. Jadi, kalau misalnya medsos itu dipotong-potong, lalu kemudian dibuat gitu kan, nanti banyak followersnya, itu kan bahayanya gini, akan membentuk opini. Karena di sini konteksnya adalah perang opini.
opini yang berpihak pada Ukraina, opini yang berpihak pada Rusia. Padahal kalau misalnya saya tadi cerita, ini kan sebenarnya nggak hanya Ukraina. Orang menganggap bahwa Ukraina negara kecil, pantaslah kalau misalnya harus dibela kalau misalnya negara besar yang melawan. Padahal ini perang antara Rusia sebenarnya sama NATO dan Amerika Serikat. Kan dua-duanya besar. Cuman yang jadi korban adalah Ukraina. Itu aja sebenarnya. Nah, jadi ini yang saya mohon sekali kepada publik kita untuk hati-hati kalau kita mendapatkan informasi dari sosial media. Sekali lagi, bagusnya bagi Indonesia kita tidak berpihak, kita menjaga jarak antar dua negara ini, dan masyarakat kita tidak perlu kemudian berbenturan. Yang penting adalah pemerintah mengupayakan perdamaian itu. Dan jangan pernah lelah untuk mengupayakan perdamaian. Prof, ini cuman di luar konteks, tapi mungkin ada ini juga. Zelensky ini ya, Volodymyr Zelensky, Presiden Ukraina kan berdarah Yahudi ya. Iya, betul. Yang mungkin konteksnya kalau kita ngomong sama Yahudi, ya itu kan Amerika banget nih ya. Iya. Jadi sehingga dia ke NATO itu, kenapa dia ke sana itu ada unsur begitu juga nggak menurut Prof? Ya mungkin sih ada juga ya. Misalnya Zelensky bilang bahwa kalau ada mau pertemuan perundingan, maka sebaiknya di Israel. Dia minta kayak begitu kan. Nah, ini kan ujungnya ke Israel. Nah, walaupun juga kita tahu bahwa Rusia juga nggak ada masalah sama Israel. Ya. Dan Israel kalau saya tidak salah kemarin juga abstain. Makanya dia bisa datang ke Israel, dia ke Rusia, dan kemudian pergi ke Amerika gitu. Nggak ada masalah. Itu yang saya tadi sayangkan kalau pemerintah kita datang ke Rusia, nggak salah kamu datang gitu kan. Nah, tapi memang ada darah itu, dan mungkin juga dia termasuk orang yang dilahirkan pada masa pasca reformasi 91-nya Uni Soviet, sehingga cara berpikirnya itu berbeda dengan yang generasi-generasi sebelumnya. Yang menarik nih, warga Ukraina ini senang sama selebriti ya, gue lihat ya. Karena Zelensky ini dia mantan aktor, kemudian komedian gitu ya. Dan saya menarik juga mantan petinju kelas berat, juara kelas berat dunia ya, Vitali Klitschko itu ya menjadi wali kota. Iya. Tapi gini Mas Helmi, kita juga harus lihatlah fakta di berbagai dunia ya, termasuk mungkin di Indonesia. Kita yang belajar jadi profesor itu jangan mimpi jadi presiden ya. Karena kita belum tentu populer gitu kan. Makanya ya sudahlah kita. Tapi Pak Habibie bisa tuh. Pak Habibie, karena belum era sosial media. Demikian. Oke. Wah, berapa menit kita bicara ya. Jadi semoga ini menjadi solusi sekali lagi ya. Semua orang nggak suka perang, nggak ada. Setuju. Jadi Prof Hikmanto dan kemarin juga Ibu Koni juga sejalan lah ya. Kita boleh aja berbeda pendapat, tapi untuk sesuatu yang lebih kita perlukan lah ya. Apalagi kita tahun depan pemilu, udah persiapan pemilu 2023, 2024, di mana suasana Indonesia kan harus sangat kondusif. Betul. Ini kalau tidak diselesaikan, saya ngeri itu mulai nanti makin naik ya seluruh kebutuhan hidup. Wah, itu perang. Itu luar, bukan maksudnya berat untuk kita. Dan berat untuk dunia juga. Eropa itu ketar-ketir, terutama Jerman semua ya. Jerman sekarang rakyatnya udah mulai teriak-teriak karena harga minyaknya udah naik, BBM-nya udah naik. Ya, gitu. Termasuk Amerika juga saya dengar udah naik tuh. 1 galon udah berapa gitu. Karena Rusia itu adalah dan juga Ukraina itu adalah supplier dari gas, supplier dari bahan baku ya. Termasuk katanya dari Ukraina itu gandum ke kita. Ya, gandum ke kita. Bisa harga Indomie bisa naik. Biji matahari, bunga matahari. Itu bagus untuk kuaci. Jadi penggemar kuaci hati-hati dan naik ya. Aduh, semoga dunia makin damai ya. Jadi boleh berbeda pendapat. Silakan ada komen. Ya, saya juga akan kontak mungkin Kemenlu juga bisa saya akan undang juga untuk memberikan penjelasan gitu. Barangkali they have reason juga ya. Baik. Pasti. Ya, jadi semua orang punya ini, tapi kita juga harus mendengarkan ini masukan dari bukan orang sembarangan. Beliau memang pakar di situ, ya, hukum internasional ya. Betul, hukum internasional. Ya, jadi beliau meninjaunya dari hukum. Kalau Bu Koni kemarin, Bu Koni itu di UI juga ya? Di UI juga. Ya, beliau dokternya dari rektor gua tuh katanya. Iya. Beliau juga ngajar di Unjani juga. Unjani juga. Oh ya, maka dia bilang rektor gua tuh. Mesti benar Bu Koni kesini, tapi ada masalah mobil beliau belum keluar dari bengkel. Tadi mestinya seru tuh kalau berdua ya, ada di sini. Ya, jadi terima kasih sudah bersama saya. Semoga ini memberikan perspektif yang jelas. Kemarin berseliweran ya di
di online ya, media-media online, pernyataan beliau, tapi hari ini kita bongkar tuntas. Kadang-kadang ada yang motong-motong juga tuh, Prof. Oh iya. Untuk pihak ke sana, pihak ke sini, saya bilang, wah ini dia nih saya bilang. Jadi ini uninterrupted, kita jelasin semua. Ya, terima kasih. Beliau begitu saya call langsung. Karena kami dulu tetanggaan. Tahu nggak ya? Punya hubungan emosional. Emosional. Saya ketua RT, beliau sekretaris saya. Jadi sekretaris RT. Kita di satu kompleks yang dulu penjaranya lewat depan kita tuh. Betul. Wah, 98 rame-rame. Tahun 98 rame-rame. Jadi penjara itu bawa TV, bawa matras gitu dari ngejarah di mana gitu di pusat kota Bekasi lewat depan kita, dan kita berusaha mereka nggak masuk. Saya dan Prof. Hikmahanto di depan. Dan begitu reformasi ya. Reformasi. Ya Pak Harto turun gitu, kami berdua ke DPR pakai celana pendek. Kita celebrate. Alhamdulillah. Minimal capeknya saya dengan beliau jagain kompleks kita itu. Ya kita dulu townhouse ya. Iya benar townhouse. Jadi kita jagain kompleks itu hilang. Jadi kita happy banget. That's my experience dengan dari anak-anak masih kecil sekarang udah besar-besar semua ya. Iya. Anak kami kecil-kecil sekarang udah punya cucu semua dari anak-anak kami. Thank you, Prof. Terima kasih. Sukses Mas Helmi. ya. Juga sukses ini dengan programnya nih. Helmi Yahya bicara nih, luar biasa. Ini aja yang bisa kita lakukan. Wah, ya. Terima kasih lah. Semoga banyak inspirasi dari sini, dan hari ini kita mendengarkan perspektif yang berbeda lagi ya. Silakan berbeda pendapat, nggak apa-apa gitu, asal jangan berkelanjutan. Iya. Berbeda pendapat itu sesuatu yang esensial lah. Ya, ikutin juga bagaimana wawancara saya dengan Prof. Imam Prasojo gitu ya, yang juga memberikan perspektif kenapa sih bangsa kita kok terjebak dalam diskusi-diskusi atau berdebat untuk hal-hal yang kadang-kadang ada yang lebih penting dari itu. Betul. Ya, kita harus lebih maju. Orang udah mau ke Mars nih, kita masih ngurusin masalah koala. Oke ya, jadi terima kasih. Kita jumpa lagi dengan tamu saya selanjutnya. Bye-bye.